Amerika Serikat dan Israel Senin ini menyasar dua titik vital di Iran. Keduanya yakni Bandara Internasional Meir Abad di Teheran serta fasilitas produksi petrokimia di Tabriz. Iran mengonfirmasi serangan itu menghantam Bandara Meir Abad dan pabrik petrokimia. Kawasan permukiman di Teheran Utara juga turut terdampak menyebabkan beberapa orang terluka. Operasi pencarian dan penyelamatan dilakukan di sekitar pabrik. Beruntung situasi telah berada dalam kendali dan tidak terdapat kebocoran bahan berbahaya atau beracun akibat serangan itu. Tidak hanya bandara dan pabrik petrokimia, serangan gabungan juga menyasar infrastruktur listrik. Akibatnya sejumlah kawasan di Iran mengalami mati listrik termasuk Teheran. Kondisi gelap gulita pun dialami ibu kota Iran itu, di mana pemerintah Iran langsung menangani sambungan listrik yang terganggu dan menegaskan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Menyusul serangan Amerika Israel itu, juru bicara Garda Revolusi Iran IRGC menegaskan Iran siap membalas. Serangan akan menyasar permukiman tempat tinggal para petinggi militer dan politik Amerika serta Zionis Israel di kawasan Timur Tengah. با توجه به شرارت‌ها و اقدامات تروریستی دشمنان آمریکایی صهیونیستی و هدف قرار دادن منازل مسکونی مردم ایران در شهرهای مختلف، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اقدامی تلافی جویانه محل سکونت فرماندهان و مسئولان سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و سرزمین‌های Sedikitnya 10 orang dilaporkan terluka setelah serangan menghantam kantor stasiun televisi Al Arabi Teheran, Iran. Pihak Al Arabi TV mengecam keras insiden penyerangan lantaran keselamatan jurnalis semakin terancam di tengah konflik. Serangan terjadi saat aktivitas siaran berlangsung sehingga menimbulkan kepanikan di dalam gedung. Pasca ledakan, petugas menggunakan alat berat eskavator membersihkan puing-puing di dasar bangunan yang rusak. Korban terdiri dari perempuan dan anak-anak yang berada di sekitar lokasi insiden terjadi. Pihak Al Arabi TV mengecam keras insiden penyerangan lantaran keselamatan jurnalis semakin terancam di tengah konflik. Koresponden Al Arabi TV menyebut serangan terhadap jurnalis merupakan pelanggaran hukum internasional. يعني استهداف الصحفيين بالتأكيد مناقض لكل القوانين الدولية. حتى في أجواء الحرب يجب مراعاة عمل الطواقم الصحفية، ولكن كما شاهدنا دائما في غزة، في لبنان وفي مناطق مختلفة في الشرق الأوسط وفي العالم لا تسلم الطواقم الصحفية للأسف. يجب أن يكون هناك التزام بحماية الصحفيين يقومون بواجبهم، يقومون بنقل الصورة. هذا المبنى خلفي مبنى التلفزيون العربي في طهران، مبنى إداري ليس بقربه أي مبنى أو أي شخص حتى يسكن عسكري أو شرطي أو قوات تعبئة أو أي شيء. هذا المكان سكني بالكامل. Sementara militer Israel mengakui telah melakukan serangan tambahan di Teheran namun tidak memberikan rincian terkait insiden tersebut. Setelah sekolah putri di Minab, Iran menjadi sasaran serangan brutal Amerika dan Israel, kini sebuah universitas di Teheran juga diserang. Inilah pemirsa, Universitas Sains dan Teknologi Teheran, Iran hancur diserang Amerika dan Israel. Kobaran api sempat terlihat di lokasi dengan bangunan di dekat Fakultas Sains Dasar hancur. Kampus ini merupakan salah satu kampus terbaik Iran. Berdasarkan hukum humanitarian internasional, kampus tidak boleh jadi target serangan. Tapi kenyataannya berbeda. Seperti yang disaksikan ini, di mana api membakar bangunan kampus. Serangan udara Zionis Israel di kota Al-Haniyah di Libanon Selatan menyebabkan 5 orang syahid dan beberapa orang lainnya terluka. Personil pertahanan sipil Libanon menemukan jenazah 5 martir dalam serangan brutal Zionis Israel di kota Al-Haniyah, Libanon Selatan. Petugas memberikan perawatan kepada 8 orang yang terluka.
Para korban luka kemudian dipindahkan ke rumah sakit di Tire. Zionis Israel telah mengeluarkan peringatan evakuasi untuk beberapa daerah di wilayah Tire. Pihak militer penjajah terus melakukan serangan terhadap pejuang Hizbullah. Kementerian Kesehatan Libanon melaporkan bahwa 1.142 orang tewas, 3.315 orang terluka antara tanggal 2 hingga 27 Maret 2026. Ribuan orang berkumpul di Beirut untuk prosesi pemakaman jurnalis yang tewas dalam serangan Israel di Lebanon Selatan. Minggu waktu setempat, ribuan orang berkumpul di pusat kota Beirut untuk mengikuti prosesi pemakaman. Para pelayat hendak memberikan penghormatan terakhir kepada 3 jurnalis yang meninggal karena terkena serangan rudal Israel di Lebanon Selatan. Israel menghantam kendaraan media Al-Manar di Jalan Jezin dan menewaskan Ali Shuib, koresponden Al-Mayadin yaitu Fatimah Fatuni, dan seorang fotografer bernama Muhammad Fatuni. Sementara itu, Israel mengklaim telah bertanggung jawab atas serangan dikarenakan mereka menduga kendaraan dan jurnalis tersebut terafiliasi dengan pasukan Hizbullah. Seorang tentara Indonesia terkonfirmasi gugur dalam serangan ke markas Unifil di Lebanon. Diketahui Israel menyerang Lebanon hari Minggu 29 Maret lalu dampak perang Amerika-Israel-Iran. Israel dilaporkan menyerang pangkalan penjaga perdamaian PBB di Lebanon Selatan pada Minggu waktu setempat. Kantor berita setempat melaporkan bahwa pasukan Indonesia diserang di pangkalan di Atshid Al-Qusir di distrik Marjayun. Terdapat korban jiwa dan helikopter telah membawa korban ke rumah sakit terdekat. Naas, saat dikonfirmasi, salah satu tentara perdamaian dari Indonesia meninggal dunia dan 1 tentara lainnya dalam kondisi kritis. Kini korban luka dirawat di rumah sakit St. George Beirut. Hingga informasi ini disiarkan, belum ada tanggapan dari Mabes TNI. Pemirsa, Iran menyerang kawasan industri Israel di kawasan Neyot Hovav. Kepulan asap membumbung tinggi di atas kompleks industri dan petugas aktifkan protokol kedaruratan. Komplek industri Neyot Hovav yang sebelumnya dikenal sebagai Ramat Hovav adalah pusat penting yang bertanggung jawab atas sekitar setengahnya produksi kimia negara Israel. Kepulan asap tebal membumbung di atas komplek terlihat saat tim pemadam kebakaran berupaya mengendalikan kobaran api di gudang. Kebakaran besar ini terjadi di kawasan industri Neyot Hovav dekat Beersheba pada hari Minggu waktu setempat, menyusul serangan Iran terhadap Israel Selatan. Pengelola menginformasi bahwa 1 orang mengalami luka ringan di lokasi kejadian dan telah dirawat oleh petugas medis. Total ada 11 orang yang terluka terkena serangan rudal Iran dan kini dirawat di pusat medis Soroka di Beersheba. Petugas pun mengaktifkan protokol darurat. Sementara itu, lebih dari sebulan konflik Amerika-Israel dengan Iran masih terus terjadi. Eskalasi konflik juga makin meluas. Garda Revolusi Iran mengumumkan telah menyerang sebuah pesawat milik Angkatan Udara Amerika di pangkalan militer Sultan di Arab Saudi. Pangkalan di Arab Saudi ini menjadi sasaran serangan Iran sebagai respon serangan Amerika-Israel ke sejumlah objek vital di Iran. 12 tentara Amerika terluka dalam serangan ini dan sedikitnya Garda Revolusi Iran meluncurkan 1 rudal dan sejumlah drone tempur dalam serangan itu. Pemirsa, Iran melancarkan serangan rudal dan drone terhadap pabrik-pabrik aluminium di Bahrain dan Uni Emirat Arab. Kedua industri tersebut terkait dengan militer Amerika Serikat.
Korps Garda Revolusi Islam Iran melancarkan serangan rudal dan drone yang menghantam pabrik peleburan aluminium terbesar Uni Emirat Arab Al Tawelah di Abu Dhabi. Pabrik aluminium di zona ekonomi Khalifah Abu Dhabi mengalami kerusakan signifikan oleh serangan rudal dan drone Iran. Selain itu, Iran juga menyerang pabrik aluminium Bahrain yang menyebabkan 2 orang terluka dalam serangan tersebut. Iran melancarkan serangan rudal dan drone terhadap pabrik-pabrik aluminium di Bahrain dan Uni Emirat Arab karena diduga berafiliasi dan terhubung dengan sektor militer dan kedirgantaran Amerika Serikat. Iran mengatakan serangan tersebut merupakan balasan atas serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap infrastruktur industri Iran yang diluncurkan dari pangkalan-pangkalan di negara-negara Teluk. Militer Iran membantah dan negosiasi dengan Amerika Serikat. Iran bahkan menegaskan bila Amerika nekat menyerang akan menjadi santapan empuk untuk hiu-hiu di Teluk. Tanggapi ancaman Presiden Amerika tentang operasi darat, militer Iran mengeluarkan peringatan keras. Juru bicara Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya Iran mengatakan, para komandan dan tentara Amerika akan menjadi santapan lezat bagi hiu-hiu di Teluk Persia. Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya laporan tentang kemungkinan operasi darat Amerika yang menargetkan pulau-pulau yang dikuasai Iran di Teluk Persia. در مقابل تهدیدهای اخیر ترامپ مبنی بر عملیات زمینی یا اشغال هر نقطه‌ای از سرزمین‌های ایران که البته آرزویی بیش نیست اعلام می‌داریم رزمندگان اسلام مدت هاست در انتظار چنین اقداماتی به سر میبرند تا ثابت نمایند که تجاوز و اشغال نتیجه‌ای جز اسارت تحقیرآمیز و قطعه شدن و مفقود شدن متجاوزان را در بر نخواهد داشت و فرماندهان و سربازان آمریکایی خوراک خوبی برای کوسه های خلیج فارس خواهند شد. Amerika Serikat mengirimkan tambahan sebanyak 3.000 hingga 4.000 pasukan tambahan ke kawasan Timur Tengah. Ribuan pasukan elit ini bermarkas di Fort Bragg, North Carolina, dikenal mampu melakukan operasi tempur termasuk serangan udara melalui penerjunan. Penguatan militer Amerika Serikat menjadi kesiapan untuk melanjutkan operasi di kawasan Timur Tengah. Kedutaan Besar Iran mempublikasikan foto 2 perwira tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat yang dituduh sebagai dalang peluncuran rudal ke sekolah dasar di Minab, Iran. Tragedi ini menewaskan 168 anak perempuan. Kedutaan Besar Iran mempublikasikan foto Komandan Leigh R. Tate dan Jeffrey Iyok, 2 perwira tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat dari kapal perusak USS Prudence yang dituduh sebagai dalang utama di balik instruksi serangan rudal maut yang membantai 165 anak perempuan di Minab, Iran. Kedua perwira ini dituduh memberikan otorisasi peluncuran rudal jelajah Tomahawk pada 28 Februari 2026. Rudal-rudal berpemandu presisi tersebut menghantam sekolah dasar perempuan Sajareh Tayyibeh yang mengakibatkan 165 nyawa melayang yang mayoritas adalah anak-anak sekolah yang sedang belajar. Sekolah tersebut sengaja dihantam secara brutal hingga 3 kali berturut-turut. Pemerintah Iran mengutuk keras insiden ini dan menyebutnya sebagai kejahatan perang yang telah diperhitungkan secara matang. Sementara mantan Kapten Intelijen Kontra Terorisme Angkatan Darat Amerika Serikat, Josephine Jilbu, membongkar bukti pengeboman sekolah di Minab, Iran. Ia mengecam militer Amerika Serikat yang disebutnya sengaja menewaskan ratusan anak perempuan. Bahkan Jilbu tanpa ragu melabeli negaranya sendiri sebagai teroris karena sengaja menargetkan fasilitas pendidikan sipil. A guided missile destroyer shot the Tomahawk. Commander Leigh R. Tate, Executive Officer Jeffrey E. York,
commanded USS Brunitz, who shot a Tomahawk and killed 165 little girls. Tragedi berdarah ini memicu gelombang keprihatinan global yang sangat masif. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Amerika bertekad mengambil alih pusat-pusat minyak di Iran. Salah satunya merebut pusat ekspor minyak utama di negara itu, yakni Pulau Khark. Keinginan Trump untuk mengambil alih Pulau Khark terungkap saat wawancara dengan media Inggris The Financial Times. Trump menegaskan dirinya ingin mengambil minyak di Iran dan bisa mengambil Pulau Khark, hub ekspor minyak di negara itu. Dalam wawancara itu, Trump mengatakan Washington bermaksud mengendalikan industri minyak tanpa batas waktu usai penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Pengambil alihan minyak Iran juga dipastikan melibatkan perebutan Pulau Khark yang menangani lebih dari 90% ekspor minyak Iran. Trump yakin pertahanan Iran di pulau tersebut minim sehingga pasukan Amerika bisa dengan mudah merebutnya. Memasuki bulan kedua serangan Amerika Israel ke Iran, kelompok-kelompok proksi Iran makin gencar menyatakan dukungan terhadap Iran. Terbaru, kelompok Houthi siap menyandera Selat Bab el-Mandeb sebagai salah satu jalur perdagangan minyak strategis lainnya di Timur Tengah. Kelompok pejuang Hizbullah di Lebanon terus memberikan dukungan terhadap Iran dalam menghadapi invasi Amerika Serikat dan Israel sejak perang pecah akhir Februari lalu. Salah satunya dengan menyerang ibu kota Israel, Tel Aviv, dengan rudal yang mengakibatkan sejumlah kerusakan masif. Terbaru, kelompok Houthi Yaman akhirnya ikut turun tangan. Selain siap menyerang situs-situs militer Israel di wilayah jajahan di Palestina, kelompok Houthi juga mengancam akan menutup Selat Bab al-Mandeb, salah satu jalur laut paling strategis di dunia. Dampak penutupan Selat Bab al-Mandeb dinilai lebih serius dibandingkan Selat Hormuz. Pasalnya, 12% perdagangan dunia melewati selat ini karena rute tercepat menuju Eropa dan Afrika dari Asia. Selat ini pernah ditutup beberapa tahun lalu dan dampaknya waktu pelayaran bisa bertambah hingga 15 hari. Jika Houthi benar-benar melakukannya, dampaknya akan cukup besar bagi perdagangan dunia, termasuk Indonesia. Proksi lainnya yakni kelompok Hamas di Palestina juga mendukung Iran melawan Amerika dan Zionis. Bahkan Kementerian Luar Negeri Israel menyebut Hamas berkirim surat dengan pemimpin tertinggi baru Iran, Ayatollah Mojtaba Khomeini. Dalam suratnya, Hamas meminta Iran mengaktifkan seluruh front dalam pertempuran melawan Israel dan Amerika, serta meledek negara-negara Arab di Teluk sebagai pihak yang lemah. Surat itu muncul usai Hamas mendesak Iran untuk tidak menargetkan negara-negara tetangganya di Teluk. Dukungan kelompok proksi ini dipastikan akan menambah intens konflik di Timur Tengah. Terlebih, Iran juga mengingatkan kembali musuh-musuhnya bahwa Iran adalah tanah di mana pejuang Palestina, Lebanon, Irak, dan Yaman mengasah kemampuan tempur darat mereka. Penduduk Pulau Hormuz Iran membentuk rantai manusia dengan bergandengan tangan. Aksi ini merupakan bentuk perlawanan atas ancaman serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas pembangkit listrik Iran. Simbolik rantai manusia di Pulau Hormuz. Seperti yang Anda saksikan sambil membentuk rantai manusia, warga Pulau Hormuz meneriakkan slogan anti Amerika Serikat, anti Israel. Aksi ini berlangsung di tengah laporan tentang kehadiran pasukan AS di wilayah Selat Hormuz. Presiden AS Donald Trump sebelumnya telah mengeluarkan ultimatum 48 jam kepada Iran untuk membuka Selat Hormuz. Trump mengancam akan menghancurkan pembangkit listrik Iran, namun Trump menunda serangan terhadap pembangkit listrik Iran hingga 6 April. Iran merilis video yang menunjukkan tentara dan komandan Angkatan Udara Iran menjalankan sholat berjamaah.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. Inilah momen tentara Iran sholat di antara rudal di kanan kiri depan belakangnya. Pemirsa, kita saksikan di sholat berjamaah dilakukan di antara rudal. Lokasi dirahasiakan namun dilakukan di salah satu rudal bawah tanah. Iran diketahui membangun bunker bawah tanah selama puluhan tahun untuk melindungi persenjataan rudalnya. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa Paus Leo XIV kembali menyuarakan penolakan perang. Penolakan tersebut disampaikan kala memimpin ibadah misa Minggu Palma di Vatikan. Paus Leo XIV kembali menggemakan penolakan perang. Kali ini Paus memanfaatkan Misa Minggu Palma untuk menyuarakan penolakan itu. Paus memimpin Misa Minggu Palma di Vatikan. Palma adalah hari Minggu terakhir yang menandai dimulainya Pekan Suci. Perayaan ini mengenang peristiwa masuknya Yesus ke Yerusalem sebagai Raja Damai. Dalam khutbahnya, Paus Leo XIV berulang kali mengucapkan Raja Damai. Ia mengungkapkan Tuhan selalu menolak kekerasan. Ia juga menegaskan Yesus terus mewartakan damai meski kekerasan mengintai. Lui, che si offre come una carezza per l'umanità, mentre altri impugnano spade e bastoni. Lui che è la luce del mondo, mentre le tenebre stanno per ricoprire la terra. Lui che è venuto a portare la vita, mentre si compie il piano per condannarlo a morte. Come Re della pace, Gesù vuole riconciliare il mondo nell'abbraccio del Padre e abbattere ogni muro che si separa da Dio e dal prossimo, perché Egli è la nostra pace. Di Minggu Palma, aparat Zionis Israel melarang rombongan imam yang menuju gereja makam suci. Para imam adalah Patriarkat Latin Yerusalem Kardinal Pierbattista Pizzaballa. Sempat melarang umat Islam menunaikan ibadah sholat tarawih dan Id di Masjid Al-Aqsa, sholat Idul Fitri kemarin Israel kembali melarang umat beragama lain beribadah juga. Kemarin Israel melarang umat Katolik melaksanakan misa Minggu Palma di Gereja Makam Kudus. Seperti inilah situasinya. Polisi Israel menghentikan langkah pemimpin umat Katolik yang rencananya akan memimpin misa Minggu Palma di Gereja Makam Kudus Yerusalem Timur. Polisi juga menutup jalan Via Dolorosa yang menjadi rute penting dalam rangkaian peringatan Paskah, khususnya jelang penyaliban Yesus Kristus. Kawasan gereja ditutup Israel hingga perang antara Amerika, Israel, dan Iran selesai. Langkah Israel pun dikecam berbagai negara di dunia, termasuk Palestina, lantaran dinilai sebagai pelanggaran kebebasan beribadah dari perayaan keagamaan. Di sisi lain, negara Timur Tengah Israel masih menyerang wilayah Gaza, Palestina. 2 orang meninggal dunia dan ratusan warga Palestina mengikuti prosesi pemakaman. Dua bersaudara yaitu Fahmi dan Saed Omar Kodum tewas akibat tembakan tentara Israel di sebelah timur kota Gaza. Ratusan warga Palestina pun berduka dan mengantarkan 2 jenazah yang merupakan saudara tersebut ke peristirahatan terakhirnya. في قلب الصناعة قبل طرمبة الشوة في صناعة قاعدين في قلبها نازحين في قلبها بقوا نازحين هم بعيد كثير بيجي حوالي يمكن 300 400 متر بعيد عن الخط الأصفر هم بعاد عن الخط الأصفر بعدين في يعني ناس يعني في قدامهم ناس وفي وراهم ناس هم. Menurut saksi mata, kedua bersaudara tersebut tewas dan beberapa warga lainnya terluka ketika militer Israel melepaskan tembakan ke rumah-rumah di daerah Al-Shama di Kota Tua. Hingga saat ini Israel belum mengeluarkan pernyataannya atas serangan kepada warga Gaza. Beragam cara dilakukan Israel untuk mengusir warga Palestina dari rumahnya di tepi barat, salah satunya dengan memerintahkan pengadilan untuk mengeluarkan surat pembongkaran.
Tentara Zionis Israel meledakkan rumah warga Palestina almarhum Mahmud Al-Aqdad di Jalan Halawa di Nablus tepi barat Sabtu siang. Pembongkaran ini terjadi beberapa bulan setelah Mahmud Al-Aqdad syahid setelah kendaraannya ditembaki pasukan penjajah Israel pada 28 September 2025 lalu. Emad Al-Aqdad, kerabat korban, mengatakan rumah itu menampung 5 keluarga. Ia mengutuk perintah pembongkaran tersebut karena mereka telah mencoba mengajukan banding namun tidak dihiraukan pemerintah Zionis. شعب صابر احنا بأرضه احنا وبص شعبه والعالم كلها عارفه قضيتنا بايش ينجحوا هذا سياسه فاشله انك تيجي تهد بيت انت بنص سكانه وبنص حارته وتيجي تمحي تاريخه وتمحي آثاره. Direktur Layanan Ambulans untuk Palang Merah Palestina di Nablus, Ahmed Ahmad, mengatakan bahwa penghuni rumah tersebut telah diteror setelah terbitnya keputusan sepihak tentang pembongkaran. Petugas Palang Merah Palestina berusaha mengevakuasi sejumlah orang yang diantaranya adalah lanjut usia, anak-anak, dan perempuan. اقتحام محافظة نابلس بمنطقة خلف العمود وشارع حلاوة منتصف هذه الليلة. تم محاصرة منزل عقاد الذي تم تبليغهم بهدمه منذ فترة. عملنا على إخلاء العديد من الأسر بمجاورة البيت الذي تم هدمه. كان هناك عدد كبير من رجال السن، من الأطفال، من النساء. كانت هناك عمليات كبيرة في إعاقة عمل الطواقم الطبية، لكن بحمد الله تم توزيع المتطوعين في هذه المنطقة وإخلاء جميع الأسر المحيطة للمنزل وإخلاءهم إلى مسجد قريب من هذه المنطقة. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, sejak 7 Oktober 2023, lebih dari 759 warga Palestina telah syahid akibat serangan pasukan atau pemukim Israel di tepi barat. Ratusan orang berdemonstrasi di luar balai kota Los Angeles, unjuk rasa nasional dengan slogan No Kings atau tidak ada raja, menentang kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, langkah-langkah tarif dan operasi militer di luar negeri. Ya, pemirsa, aksi demonstrasi di Amerika Serikat meluas. Salah satunya seperti Anda saksikan ini, para demonstran memegang bendera Amerika Serikat, terus ada juga boneka raksasa yang dibuat di sana. Serta spanduk bertuliskan slogan-slogan seperti uang untuk perang, tidak ada uang untuk orang miskin. Beberapa demonstran juga meneriakkan kata-kata kasar kepada petugas polisi ditempatkan di area itu. Di hari yang sama, Departemen Kepolisian Los Angeles mengeluarkan peringatan taktis di seluruh kota dan menangkap pengunjuk rasa yang diduga melakukan provokasi. Aksi unjuk rasa merupakan bagian dari gelombang demonstrasi No Kings yang lebih luas. Dengan jutaan warga Amerika dilaporkan bergabung dalam lebih di 3.000 protes di seluruh antero negeri Paman Sam, termasuk juga di New York, Minneapolis, Chicago, dan Los Angeles. Pemirsa, protes terjadi di tengah penindakan kejahatan domestik Trump, mencakup pengerahan petugas federal ke kota-kota Minneapolis dan operasi gabungannya dengan Israel melawan Iran. Ini juga diprotes warga yang diluncurkan pada 28 Februari lalu. And then we got the no kings, no war, no